menurut Bapak manfaat nih dari kebijakan ujian sekolah dan ijazah yang saat ini sebetulnya bagi satuan pendidikan, pemerintah daerah ataupun stakeholder lainnya itu seperti apa nih Pak? Bahwa penerbitan ijazah itu ditetapkan 1 hari setelah pengumuman kelulusan. Cerita kamu, cerita kita semua ada di Cerita SMA. Selamat bergabung kembali bersama saya Ginanjar yang akan menemani teman SMA semua dalam podcast Cerita SMA. Cerita SMA ini disiarkan langsung dari Studio Direktorat SMA Lantai 4, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. Sebelum kita memulai acaranya dalam melaksanakan podcast ini, kami tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, teman SMA, untuk episode kali ini kita menghadirkan langsung tamu spesial, narasumber dari Direktorat SMA. Beliau adalah Bapak Dr. Junus Simangunsong. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih Pak. Beliau adalah Subkoordinator Bidang Penilaian di Direktorat SMA. Horas Pak. Horas. Sehat selalu. Sehat selalu Pak. Kemudian teman SMA di episode kali ini kita akan membahas tentang ujian sekolah dan ijazah ya Pak. Ya. Betulan pada minggu-minggu ini ujian sekolah sudah dilaksanakan ya Pak ya, hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya dengan tidak adanya ujian nasional pada tahun ini, maka penentu kelulusan berarti sekarang ada di ujian sekolah itu ya Pak ya? Betul. Oke. Baik. Nah, kemudian untuk ujian sekolah ini Pak, berarti kebijakannya boleh Bapak dijelaskan sedikit Pak untuk perbedaan ya kebijakan sekolah, ujian sekolah di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya Pak. Monggo Pak. Siap. Terima kasih Pak Ginanjar, teman-teman SMA. Sekarang ini kita memang masa-masa ujian untuk ujian sekolah, terutama untuk penentuan kelulusan ya, dari khususnya anak-anak kita yang sudah di akhir pendidikan. Nah, bedanya ujian-ujian sebelumnya dengan ujian sekarang, terutama pada masa pandemi ini tentu saja kita harus tetap menjaga kesehatan sehingga pelaksanaan ujian pun harus disesuaikan, jadi bisa dilaksanakan secara daring maupun luring. Bedanya seperti tahun-tahun sebelum-sebelum pandemi, nah selama ini kan kita bisa langsung bertatap muka. Ya. Nah ini yang paling mendasar dalam ujian sekolah tahun ini dan dengan tahun sebelumnya. Betul Pak. Oke. Kemudian untuk mekanisme bentuk-bentuk ujian sekolah yang dapat dilaksanakan nih Pak selama pandemi ini apa aja saja Pak? Silakan Pak. Ya. Sebetulnya sudah diatur di dalam Permendikbud 43 ya tahun 2019. Kemudian diperkuat lagi dengan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021. Di situ yang utamanya dibagi 4. Nah, yang pertama itu memang menjadi yang paling banyak mungkin dilaksanakan sekolah, yaitu portofolio evaluasi hasil raport. Yang kedua bentuknya penugasan. Yang ketiga itu adalah tes daring atau luring. Yang keempat adalah bentuk kegiatan lain selain yang sudah di atas tadi. Oke Pak, berarti sebetulnya lebih variatif ya Pak ya? Betul. Dan semuanya bisa mengcover semua aspek. Jadi, mungkin ya Pak. Bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dengan kondisi sekolah, betul Pak. Ya. Baik, menarik ya Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak untuk penilaian setiap aspek kompetensi nih Pak dengan berbagai variasi bentuk penilaian tadi untuk ujian sekolahnya Pak? Ya, jadi karena nanti merupakan satu kesatuan nilai ya. Namanya nilai ujian sekolah, tentu saja ini merupakan dari aspek-aspek kompetensi, dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga sekolah seharusnya sudah fokus dalam hal ujian sekolah ini melihat dari aspek itu, dari perilaku, kemudian pengetahuannya, dan nanti terakhir adalah keterampilannya. Nah ini juga nanti bisa disesuaikan dengan bentuk-bentuk yang sudah diatur di dalam SE nomor 1 tersebut. Jadi
Kalau seandainya misalkan untuk menilai sikap, maka Bapak Ibu guru bisa juga menggunakan portofolio. Ya. Bisa juga dengan nanti karena sekarang ini anak-anak lebih banyak di rumah, maka bisa juga Bapak Ibu guru untuk meminta pertimbangan dari orang tua, karena sekarang ini kan orang tua yang paling dekat dengan anak-anak ya, Pak. setiap hari ya. Jadi paling tidak untuk menambah informasi atau data-data yang diperlukan oleh sekolah, sehingga nanti ya, sekolah bisa menyimpulkan atau menentukan sikap dari anak tersebut. Ya. Artinya untuk penilaian ujian sekolah ini bahkan peran orang tua juga sangat diperlukan ya Pak, ya, dalam kondisi pandemi ini. Ya, betul sangat sekali. Dibutuhkan sekali, karena anak-anak juga butuh motivasi dari orang tua, kemudian memastikan bahwa ujian sekolah itu berlangsung dengan baik ya, karena ujian sekolah ini kan menentukan kelulusan, sehingga peran semua pihak, orang tua, guru dan seterusnya sangat menentukan dalam keberhasilan ujian sekolah ini. Iya betul Pak, siapa Pak. Baik, terima kasih nih Pak untuk pembahasan di awal ini, luar biasa, karena ujian sekolahnya pun sudah berakhir di beberapa daerah ya Pak ya. Kita betul. Mungkin akan lanjut ke tindak lanjut dari hasil. Ya. Melanjutkan ke tindak lanjut hasil dari ujian sekolah tersebut. Betul. Tadi penilaiannya sudah dijelaskan seperti itu, dan terjadi di beberapa daerah dengan banyak sekali variasi tadi ya Pak yang digunakan. Betul. Dan ternyata berbeda sekali dengan kebijakan sebelumnya, di mana di kebijakan ujian sekolah tahun ini adalah peran orang tua yang lebih banyak ya Pak ya, sebagai orang terdekat dari peserta didik. Baik, teman SMA, kemarin kita sudah melayangkan pertanyaan seputar ujian sekolah dan ijazah ini kepada netizen ya Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke pesan di beberapa media sosial kita. Kita akan coba pilih ya Pak ya, untuk beberapa pertanyaan yang menarik. Melanjutkan pembicaraan kita tadi Bapak tentang ujian sekolah dan ijazah masih Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak di media sosial kita. Mungkin saya coba ajukan ke Bapak, mungkin bisa dijawab di sini ya Pak ya. Satu persatu nih Pak. Setelah ujian sekolah ini kita akan mendapatkan ijazah, betul ya Pak ya? Betul. Tahun lalu katanya ada keterlambatan nih Pak ijazahnya sampai ke sekolah. Apa sih sebetulnya kendalanya katanya? Lalu bagaimana penanganannya buat tahun ini nih Pak? Baik, ini memang tantangan kita ya teman-teman ya. Betul. Pak SMA. Jadi kami kebetulan diamanatkan, diberi kewenangan dalam cetakan ijazah ini sejak 3 tahun yang lalu. Betul Pak. Nah sebetulnya kita sudah berusaha maksimal bagaimana supaya ijazah ini diterima dengan tepat waktu ya di daerah. Tapi direktorat itu kemampuannya sebatas sampai kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Betul sekali. Kendala tahun lalu karena saat itu terjadi pandemi, ada daerah-daerah memang kesulitan transportasi sehingga mengalami keterlambatan. Iya Pak. Tahun ini kita akan berusaha semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan nanti sebelum pengumuman juga biasanya sudah diterima di Dinas Provinsi. Namun Bapak Ibu dari sekolah misalnya bisa inisiatif sendiri juga untuk mengambil belangko tersebut ke alamat Dinas Provinsi seandainya mungkin Bapak Ibu belum terima belangko ijazahnya. Baik Pak. Nah itu. Betul. Berarti sebetulnya tahun lalu itu permasalahannya ada di distribusi ya Pak ya. Gitu. Ya, kita yang hanya sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi. Betul. Sementara dalam masa pandemi awal kemarin ya Pak ya. Banyak logistik yang agak tersandat ya, tersumbat di beberapa daerah, akhirnya jadi ada keterlambatan sampai di sana. Insya Allah kalau untuk di tahun-tahun ini, terutama di tahun 2021 ini kita
Ya. Sudah persiapkan ya Pak ya? Betul, kita tidak ingin ada keterlambatan lagi ya, terutama kita dari pusat ini supaya pemerintah daerah atau dinas provinsi juga segera bisa melayani sekolah-sekolah ya Pak ya. Baik, betul Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak, lanjut ya Pak. Ini apakah boleh dijelaskan Pak proses produksi ijazah atau pengadaan ijazah itu seperti apa gitu Pak di tingkat SMA ini? Baik, jadi setiap tahun kalau kita pengadaan ijazah tentu saja ada peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan ijazah ini. Nah, 2 tahun terakhir ini 2020 sama 2021 memang ditetapkan melalui peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Nah, ini sudah dikeluarkan tentang pengadaan ijazah tersebut. Yang utama diatur di situ masalah spesifikasi. Jadi spesifikasi ijazah tahun ini masih sama seperti tahun lalu. Di dalamnya itu ada security printing sampai 11 security. Jadi belangkonya belangko untuk ijazah ini masih menggunakan security printing. Printing. Begitu sudah ditetapkan maka masuk kepada proses pengadaan ya. Nah, di proses pengadaan ini kita memang menggunakan pihak ketiga. Baik. Untuk memang memastikan bahwa spesifikasi tadi itu bisa dicetak ke pihak ketiga sehingga nanti diterima di sekolah itu sesuai dengan spesifikasi yang ada. Tadi ya. Jadi ini sangat penting Bapak teman-teman SMA diketahui bahwa belangko ijazah ini memang merupakan penghargaan ya pada prestasi anak-anak sehingga perlu kita hargai dalam bentuk kertas yang berharga seperti itu. Betul Pak. Iya, jadi terlindungi ya Pak ya semua, terutama data anak-anak juga ada di situ ya Pak ya. Betul. Dokumen ini sangat penting untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya ya Pak ya. Betul. Nah baik Pak, ini seandainya belum sampai tuh Pak tadi yang ijazahnya atau diterima peserta didik ya Pak ya, padahal waktunya sudah dibutuhkan. Nah, dokumen apa sih Pak yang menerangkan bahwa peserta didik itu lulus gitu Pak? Ya, kita mengharapkan diterima tepat waktu sebetulnya ya. Betul, tapi kalau terjadi misalnya keterlambatan atau belum diterima belangko ijazahnya, sekolah wajib itu sesuai dengan peraturan Presiden tadi wajib mengeluarkan surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ya. Nah, isinya sebetulnya hampir sama nanti dengan yang ada di ijazah, termasuk nilai sekolahnya sudah ada di situ. Nah, ini salah satunya untuk mengantisipasi jika nanti belangko ijazahnya juga belum diterima. Nah, seharusnya begitu pengumuman kelulusan itu sekolah bisa langsung menerbitkan itu, karena semacam kertas biasa saja, misalnya menggunakan A4 itu bisa diterbitkan, ditandatangani oleh kepala sekolah untuk sementara sebelum ijazahnya diterima di sekolah. Betul. Jadi setelah pengumuman kelulusan sekolah atau satuan pendidikan itu sebetulnya bisa mengeluarkan langsung ya Pak ya surat keterangan lulus tadi ya. Ya, sembari mungkin kalau ijazahnya belum diterima. Tapi kalau ijazahnya sudah diterima, itu bisa langsung menggunakan belangko itu. Oke. Nah, teman SMA juga bahwa sementara ini belum ada perubahan untuk jenjang SMA, bahwa pengumuman kelulusan itu ditetapkan tanggal 3 Mei 2021. Oke. Jadi tahun ini 3 Mei tahun 2021 ya Pak ya tanggal kelulusannya. Ya. Jadi setelah itu sekolah sudah bisa menerbitkan yaitu tadi surat keterangan lulus tadi ya sebagai pegangan untuk anak-anak nanti seandainya belangkonya belum diterima. Siap, baik Bapak. Terima kasih nih Pak. Kita sebelum break lagi mungkin ya, sebelum kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Bapak ya Pak, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana teman SMA, tetap di podcast kita Cerita SMA, cerita kamu, cerita kita. Dan semua ada di Cerita SMA. Kembali lagi di podcast Cerita SMA, cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Oke.
lanjut lagi Bapak tadi Iya, apa monggo, silakan. tentang pengumuman kelulusan terakhir kita ya Pak ya, Iya. pembahasannya tadi. Artinya pengumuman kelulusan di seluruh Indonesia ditentukan tanggal 3 Mei 2021 ya Pak ya. 21, ya. Serentak, jadi semuanya bisa mengumumkan kelulusannya. Ya. Baik Pak. Selanjutnya saya jadi penasaran nih Pak ya. Setelah tadi pengumuman kelulusan, apakah penerbitannya juga sama atau enggak nih Pak ya? Nah, sebelum masuk ke situ, kita balik ke sedikit Pak ngebahas kebijakan tadi ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak, manfaat nih dari kebijakan ujian sekolah dan ijazah yang saat ini sebetulnya bagi satuan pendidikan, pemerintah daerah ataupun stakeholder lainnya itu seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ya. Jadi sebuah lembaga pendidikan tentu saja dikenal ada dua penilaian yang utama ya, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dalam hal ini ujian sekolah bagian dari penilaian sumatif. Oke. Nah ini sekali lagi tujuannya adalah untuk memastikan anak ini selesai menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu tersebut. Betul. Nah untuk SMA jenjang SMA. Nah karena SMA ini akan melanjutkan, ya. Ada yang melanjutkan, ada yang misalnya mencari pekerjaan ke perusahaan atau instansi yang lain. Nah, misalkan untuk yang melanjutkan tentu saja sangat dibutuhkan ijazah, ya. Kemudian untuk melamar misalnya jadi polisi juga sama. Sekolah kedinasan, gitu ya Pak ya. Termasuk untuk melamar menjadi TNI dan yang lain itu memerlukan ijazah, sehingga ijazah ini sangat bermanfaat. Betul. Nah mungkin itu jangka pendek, tapi teman-teman semua juga harus tahu jika nanti anak-anak ini juga menjadi pejabat atau anggota dewan itu sangat diperlukan ijazahnya, sehingga dengan ijazah ini teman-teman SMA juga jangan lengah, itu tetap harus disimpan karena ijazah ini ibaratnya berlaku seumur hidup. Iya, gitu betul ya. Sekali, Pak. Jadi sangat bermanfaat. Kita tidak tahu nanti mungkin suatu saat juga dibutuhkan. Betul. Dalam tertentu. Saya kira itu manfaatnya. Siap. Artinya kebijakan ujian sekolah dan ijazah ini satu kesatuan yang berkelanjutan ya Pak ya. Betul. Betul. Dan manfaatnya tadi yang Bapak sampaikan, ijazah ini sudah dipersiapkan dengan proses yang sangat panjang ya Pak ya, dengan penjagaan yang luar biasa untuk menjaga kualitas ya Pak ya dari ijazah itu supaya datanya tetap aman dan kertasnya juga dapat berumur panjang ya Pak ya. Betul. Betul. Ya memang sengaja diprogramkan seperti itu karena sekali lagi ijazah ini kan berlaku seumur hidup. Betul sekali. Jadi bagaimana supaya kertasnya juga tetap kualitasnya baik walaupun sudah berpuluh-puluh tahun misalnya seperti itu. Nah namun sekali lagi sebagai pengakuan peserta didik lulus dari satuan pendidikan, ya salah satunya adalah melalui ijazah tersebut. Betul sekali. Itu sangat penting ya Pak ya. Ya betul. Oke. Nah tadi ya Pak, untuk kelulusan sudah ditentukan tanggal 3 Mei tadi ya Pak ya. Nah, kemudian untuk tanggal penerbitan ijazah ini Pak, kalau di tahun lalu setahu saya adalah penerbitan ijazah ini tanggalnya ditentukan setelah ijazah diterima, betul ya Pak ya? Betul. Berarti sesampainya di satuan pendidikan di tanggal berapa berita acara itu diterima ya Pak ya? Setelahnya 1 hari kalau nggak salah ya Pak ya? Sudah bisa diterbitkan tanggalnya ya Pak ya? Nah kalau di tahun ini Pak kebijakannya ijazah itu tetap sama seperti itu atau ada perubahan sih Pak untuk tanggalnya? Ya, ini juga pertanyaan luar biasa ya, karena ini juga sering menjadi pertanyaan tahun-tahun lalu juga menjadi selalu yang ditanyakan oleh sekolah maupun dinas pendidikan provinsi, tanggal penerbitan tanggal berapa. Memang sesuai dengan peraturan yang tahun lalu, memang ditetapkan penanggalan penerbitan ijazah itu jika belangkonya sudah diterima. Jika belangkonya sudah diterima. Namun yang berbeda tahun ini ya, di Persejen nomor 23 tahun 2020 memang sudah ditetapkan bahwa penerbitan ijazah itu ditetapkan 1 hari setelah pengumuman kelulusan. Dalam hal ini paling cepat ya, dalam hal ini berarti kalau pengumumannya tanggal 3 Mei misalnya untuk SMA, maka
penerbitan ijazah untuk SMA itu kalau belangkonya sudah ada itu adalah tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei. Nah, kemudian diatur lagi paling lambatnya. Paling lambatnya itu adalah tanggal 31 Juli 2021. Ini menyesuaikan dengan sesuai kalender pendidikan. Oke. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu sekolah sudah menerima belangko itu, ya mohon segera dibagikan terhadap kepada anak-anak semua. Kepada peserta didik semua ya betul. Pak ya. Baik. Nah itu yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Baik. Berarti sudah ditetapkan kalau belangkonya sudah ada di sekolah ya Pak ya. Betul. Setelah tanggal kelulusan pun 1 hari setelahnya itu sudah bisa diterbitkan ya Pak ya ijazahnya. Nah, betul. Dalam hal ini misalkan karena ada rentang waktu tanggal 4 sampai 31 Juli misalnya. Oh iya. Dinas Pendidikan juga bisa membuat surat edaran kalau seandainya dalam satu wilayah, satu provinsi itu menetapkan tanggal yang sama untuk penerbitan ijazah. Silakan saja. Misalkan edarannya semua sekolah misalkan penerbitannya sama ya Pak ya? Sama itu silakan saja. Yang penting di persediaannya diatur penerbitan itu rentang waktu tanggal 3 Mei sampai tanggal 31 Juli. 4 Mei sampai 31 Juli tadi ya Pak ya? Untuk jenjang SMA ya. Jenjang SMA ya Pak ya. Oke, baik Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, setelah ijazah itu diterima ya Pak ya di teman-teman. Artinya dalam kondisi fisik yang baik tadi ya Pak ya, tetap harus dijaga, disifatkan sebagai dokumen penting tadi ya Pak ya. Ternyata luar biasa sekali ya Pak perjalanannya dari untuk tahun ini, dari ujian sekolah sampai menjadi ijazah, didistribusikan, ditanggalkan, diterbitkannya itu sampai di peserta didik ya Pak ya. Kita harapkan semuanya lancar gitu ya Pak ya, tidak ada yang kita menghindari ke depan ini sering kita lihat kan dengar di berita-berita misalnya ada pemalsuan ijazah. Dan ini diharapkan tidak terjadi lagi ya. Oh iya betul Pak. Karena sekali lagi memang manfaat ijazah ini kan ya begitu, mungkin suatu saat pasti bermanfaat lagi digunakan misalnya jangka panjang seperti itu ya. Jadi dengan spesifikasi yang ada pun kita usahakan tidak bisa dipalsukan seperti itu ya. Tapi ya namanya teknologi ya kita tetap antisipasi aja. Betul sekali. Keamanan ijazah terus dipertahankan ya dengan menggunakan security printing tadi. Security printing tadi apa ya? Tujuannya supaya tidak mudah dipalsukan ya, atau ditiru seperti itu. Baik Pak. Nah, berkaitan dengan pernyataan tadi Bapak yang Bapak sampaikan ya Pak. Terutama beberapa tahun belakangan ini kita ini sering mengalami musibah ya Pak, maaf bencana alam entah rumah terbakar dan segala macam. Nah kalau kondisinya ijazah ini nih Pak dalam kondisi seperti itu, misalnya ada teman SMA nih yang punya ijazahnya hilang kah atau ada yang terbakar atau yang rusak karena banjir seperti itu nih Pak. Untuk mendapatkan pengganti atau prosedurnya seperti apa sih Pak gitu Pak? Ya sebetulnya kalau ada kejadian seperti itu segera diurus saja. Namun untuk sementara memang kita bisa hanya memberi surat pengganti jasa begitu ya. Nah itu langsung diterbitkan oleh sekolah. Nanti persyaratan tentu saja ada di Permendikbud ya. Dilihat saja di situ. Tapi jika terjadi seperti itu maka segera saja diurus oleh sekolah karena di situ hanya nanti tanda tangan kepala sekolah itu ya. Kemudian nanti diketahui oleh kepala dinas setempat. Oh oke. Berarti surat pengganti ijazahnya seketika diketahui ijazahnya ada hilang, rusak ataupun dan lain-lain ya Pak ya. Itu segera dilaporkan ke sekolah dan ke dinas pendidikan setempat ya Pak ya. Baik, untuk diterbitkan surat penggantinya sesuai peraturan yang telah ditetapkan dari kementerian ya Pak ya. Baik Pak. Luar biasa ini informasi yang disampaikan oleh beliau, oleh Pak Junus Simangunsong pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak. Jadi kebijakan sekolah ini, ujian sekolah ini dan ijazah adalah kebijakan yang tersambung ya Pak ya. Terutama karena tahun ini tadi sudah tidak ada ujian nasional. Jadi ujian sekolah menjadi
tumpuan ya Pak ya, dari mana nilai kelulusan atau capaian akhir dari si peserta didik ini akan dituangkan di ijazahnya ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, berarti dirangkum sedikit mungkin ya Pak. Ya. Tadi setelah ujian sekolah ini selesai, tanggal 3 Mei pengumuman kelulusan ya Pak ya. betul. Rentang untuk penerbitan ijazah tadi 4 Mei sampai 31 Juli tadi ya Pak ya. Ya. Itu juga boleh ditentukan oleh Dinas Pendidikan provinsinya masing-masing mungkin ya Pak ya. Betul. Kalau ingin ada tanggal yang sama di dinas masing-masing seperti itu ya Pak. Tadi juga tindak lanjut kalau ada kehilangan, rusak dan segala macam ya. Tadi ada surat pengganti ijazah yang diterbitkan di Dinas Pendidikan setempat ya Pak. Mungkin ada tambahan Pak? Baik teman SMA, Bapak Ibu guru teman-teman di sekolah, kepala sekolah ya. Jadi karena ini ijazah ini merupakan hak peserta didik anak kita ya. Jadi segera dibagikan saja ya supaya nanti bisa digunakan oleh anak-anak dan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Apalagi dalam kondisi COVID ini kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Baik. Ya, baik, Pak. Kemudian nanti jika ada masalah misalnya masalah keterlambatan, nanti kita misalnya daerah bisa menghubungi kita, misalnya ya untuk penjelasan yang lain itu silakan aja nanti dihubungi direktorat SMA secara terbuka ya Pak ya, menerima betul, ya betul. konsultasi ataupun fasilitasi permasalahan yang terjadi selama pengadaan ijazah ini ya Pak ya. Kita sudah mulai lebih awal padahal ya Pak tahun ini. Semoga ini menjadi tahap awal mengantisipasi itu ya Pak ya. Tidak ada keterlambatan lagi dan insya Allah mungkin dengan program vaksinasi ini kita juga bisa lebih lancar ya Pak logistik sampai ke daerah nanti ya. Nah saya tambahkan lagi ya, mohon kepala sekolah kalau jasanya atau belangkonya sudah diterima jangan ditunda untuk tanda tangan ya. Jangan sampai nanti sudah tahun depan belum tanda tangan juga ijazahnya, kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak ya Pak ya. Karena Bapak Ibu hanya belangkonya sudah disiapkan sehingga ya begitu jasa jangan ditunda-tunda lagi, berikan kepada anak-anak supaya bisa berguna. Langsung dipergunakan ya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak. Terima kasih Bapak pesan-pesannya luar biasa pembahasan kali ini. Singkat tapi padat ya Pak ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang lain teman-teman ingin bertanya, media sosial kita sangat terbuka untuk menerima semua pertanyaan, informasi ataupun masukan ya Pak ya untuk program-program ataupun kebijakan yang sedang berjalan di Direktorat SMA. Dengan demikian tibalah kita di penghujung acara Cerita SMA pada episode tentang ujian sekolah dan ijazah. Semoga tayangan ini bermanfaat betul Pak betul. Bagi teman SMA dimanapun berada ya Pak. Terima kasih juga kepada yang sudah mengirimkan pertanyaan tadi. Dengan demikian tibalah kita di penghujung acara Cerita SMA Bapak. Terima kasih kembali Pak Junus. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman SMA dimanapun berada. Terima kasih Pak Yunus telah menyampaikan informasi yang luar biasa tadi secara lengkap tentang ujian sekolah dan ijazah Bapak di Talkshow Podcast Cerita SMA ini. Saya Ginanjar mohon undur diri, sampai ketemu lagi di episode Cerita SMA selanjutnya. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Terima kasih. Sukses, sehat selalu. Sehat selalu.